Tema kita adalah selfless life. Lawan dari selfish life yang saya sampaikan minggu yang lalu tentang orang kaya yang bodoh itu. Tetapi warga kerajaan dengarkan. Ini contoh a selfless life. Kisah Rasul 4:36. Demikian pula dengan Yusuf yang dipanggil Barnabas. Yusuf itu Yoses ataupun Joseph itu artinya may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Orang yang jadi berkat itu selalu orang lain berkata, semoga lebih banyak orang seperti ini. Tetapi bahkan dia meningkat disebut Barnabas, the son of comfort, the son of consolation. Dia menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Seorang Lewi dari Siprus. Kalau orang Lewi tidak punya warisan tanah, yaitu di Israel. Tapi dia rupanya seorang pengusaha sekalipun dia jauh di Cyprus. Ketika dia kembali ke Israel, dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, untuk dibagikan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya percaya itu salah satu acid test daripada warga kerajaan adalah love. Seperti saya ucapkan, kasih itu bukan sesuatu, tetapi kata kerja. Haleluya. Love in action. Ya, bukan cuma humility in action, tapi love in action. Dia meletakkan di kaki rasul-rasul. Artinya dia percaya kepada penting sekali kita sebagai para pemimpin bisa dipercaya, terutama soal keuangan. Di lembah pujian ini sejak yaitu 20 tahun yang lalu ya, ketika gedung ini berdiri 25 tahun yang lalu, maka kita memakai yaitu accountant publik ya, public accountant. Dan saat itu ya jemaat kita tidak sebesar sekarang. Tetapi kita mau tentang akuntabilitas. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Dan ini gambaran daripada a selfless life. Dan dia begitu diberkati karena kemudian Tuhan mempercayakan lebih lagi. Kalau orang bisa dipercaya hartanya orang lain, maka hartanya sendiri dia bisa juga dipercaya. Dia diberikan harta yang sesungguhnya, the true riches. Bahkan kita tahu bagaimana dia menampung Rasul Paulus, mengenalkannya kepada para rasul-rasul, dan dia sendiri menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dan dirikan beberapa gereja termasuk Antioquia yang menjadi pusat daripada kegerakan pada zaman itu. Dimulai dari seorang pengusaha yang cinta Tuhan bernama Barnabas, yang dipanggil Barnabas. Tetapi pasal 5 ayat 1, ada sepasang suami istri. Mereka melihat bagaimana semua orang berbicara baik tentang Yoses yang disebut Barnabas. Ini bernama Ananias dan Safira. Mereka juga ikut-ikutan. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi tidak diberikan semuanya, dan dikatakan semuanya diberikan. Pada saat dia berikan di kaki Rasul Petrus, maka Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Coba saudara lihat. Ukuran daripada kerohanian gampang dilihat. Bagaimana mengelola keuangan ya. Engkau mendustai Roh Kudus berani-beraninya, menahan sebagian hasil penjualan tanah. Sebelum dijual tetap milikmu, sekarang juga milikmu. Dan apa yang terjadi? Dia drop dead, dia rebah dan mati. Kemudian juga istrinya, saudaraku. Karena itu kita sebagai warga kerajaan, let's check our heart. Apakah kita mencari pujian seperti Ananias Safira?
atau tidak mencari pujian seperti Yoses Barnabas itu yang kemudian menjadi rasul. Dia dipercaya the true riches. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Live selflessly in Jesus name. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Kurang semangat, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. 1 minggu ini telah berlalu, tapi kita percaya kasih Tuhan gak pernah berlalu atas kita, amin. Pagi ini mari kita sepakat, kita mau bernyanyi, kita memberikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersepakat, kami bersatu hati Tuhan, kami menaikkan pujian atas Engkau. Biarlah nyanyian kami, tarian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah setiap hormat kami Tuhan, kami naikkan bagi Engkau, karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hanya bagi Engkau Tuhan, setiap pujian kami Bapa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia.
Pagi ini Tuhan, kami mau bangkit, kami mau menari, kami mau melompat hanya bagi Engkau. Thank you Lord. Woo! Mari tetap bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang besar, Bapak Ibu. Serukan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yes Lord. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa Bapak Ibu? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu boleh angkat pujian ini, kata nama. Amin. Ini pujian kami Tuhan, kalahkan semua. Amin. Yesus di atas nama Yesus. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kami tahu Tuhan, namamu di atas segalanya. Maka dari itu pagi ini Tuhan, Kau berikan pujian kami, hormat kami hanya bagi Engkau. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa. Amin. Namanya Yes Lord, Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia atas segala. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan iman, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia atas segala
terus bangkit Tuhan. Kau mau terus menyanyi. Mari Bapak Ibu boleh tegur kiri kanannya, sapa. Ayo kita menari bagi Tuhan. Yes Lord. Mari Bapak Ibu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi masa ini. Mari maju umat pemenang. Angkat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi masa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai kapan? Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Amin. Segala-galanya dialah Raja. Mari Bapak Ibu, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berdiri, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari Bapak Ibu katakan dengan iman, ku katakan, yes, ini janji kami Tuhan. Yes Lord, ini iman kami Tuhan. Sampai kapan Bapak Ibu? Semua. Yes Lord. Sekali lagi boleh ya kakak-kakak pemusik. Kayaknya kurang semangat, katakan dengan iman. Semuanya. Ku katakan. Yes, ini kita nyanyi buat Tuhan. Yes Lord. Ini iman kami. Yes Lord. Yes Lord. Kasih Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Amin. Yes Lord. Amin. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu membuktikan Tuhan bahwa kami akan selalu perlu dengan Kau.
melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes, Lord. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yes, Lord. Kami perlu Engkau. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Oh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
pujian kami Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Bapak. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam setiap hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, yes Lord, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya Engkau, satu-satunya yang tiada yang lain Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penuh, yes Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Seramanya percaya bahwa Tuhan berkati kita sampai hari ini. Lambaikan tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu Pujimu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Dengan ucapan syukur katakan, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji. Sebab Dia Tuhan yang besar, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, mau menyembah-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian dan kemuliaan. Hanya bagi ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
Mau memuji. Biarlah kami memuji Engkau pagi ini Tuhan. Satu tujuan kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Sebab tidak yang lain bisa kami lakukan. Kami hanya bisa menyembah Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Glory, glory for you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di mana ada hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di mana ada dia Tuhan ada kelepasan. Di mana ada dia Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita. Mengurapan Tuhan atas kami. Surga terbuka, langit terbuka, berkat Tuhan tercurah atas kami hari ini, atas kami semua hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan sekali lagi, sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Berapa banyak diberkati Tuhan sampai dilambaikan tanganmu. Tos kiri kanan katakan, hei aku diberkati Tuhan. Pada waktu kita menyembah ada yang mengalami Tuhan pagi hari ini.
Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saya percaya hadirat Tuhan luar biasa pagi ini. Oke. Saya mau tanya sesuatu dulu bagi Bapak Ibu. Berapa banyak saudara yang pernah mungkin baru pertama kali rumahnya dipakai untuk beribadah? Bisa lambaikan tangannya, baru pertama kali. Oke, yang di gereja kita sekarang lagi aktif adalah Komsel. Ada yang pernah mengalami hal demikian baru pertama kali datangi di Komsel di rumahnya? Ada? Lambaikan tangannya dulu. Berarti semua tidak Komsel nih. Saya tanya, yang pernah mengalami hal demikian didatangi di Komsel di rumahnya baru kali pertama. Oke, saya mau turun dulu. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang pertama kali dipakai rumahnya Komsel? Bisa lambaikan tangannya? Oke, saya akan ketemu Ibu Sorta. Oke, permisi Bapak Ibu. Oke, waktu Ibu Sorta didatangi untuk Komsel, apa yang Ibu Sorta lakukan pada saat itu? Pertama bingung mau kasih makan apa. Tapi sudah puji Tuhan ada sukacita. Senang bisa sharing firman dan kehidupan. Mungkin berantakan tapi cepat-cepat bersihkan. Berarti ada persiapan. Setuju? Ada yang pernah mengalami demikian juga? Ketika didatangi Komsel gitu ya. Pak, Ibu, kami mau Komsel di rumahmu. Kira-kira yang kita lakukan apa? Pasti beres-beres. Betul tidak? Atau ada yang bilang, kasih tinggal ember, kasih tinggal ini semua. Ada? Pasti beres-beres kan? Sampai plafon pun tidak ada laba-laba. Di kursi pun tidak ada debu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Pasti ada dalam pikiran perasaan kita. Supaya orang datangnya nyaman. Mungkin terlintas di pikiran hati kita. Supaya mereka puji sapu rumah. Iya kan? Wih Mace, kok rumah mantap. Padahal 1 minggu berantakan. Pace, kok mei tua mantap. Tadi sengpel juga mau. Gitu kan? Berarti waktu mempersiapkan itu perlu namanya berkorban. Betulkah tidak? Korban waktu, korban tenaga, korban doi. Karena apa? Mau makan. Tadi Sorta bilang apa? Bingung makan apa? Itu karena sudah kebiasaan. Nanti orang datang mau makan apa? Ya, rumah kami sering dipakai Komsel. Jadi setiap pulang dari kantor pasti cukup lelah. Tapi apa boleh buat? Ngepel dulu, rapikan semuanya dari depan sampai ke belakang. Supaya apa? Ketika orang masuk, ya, mereka dari depan melihat, wow rumahnya keren. Sampai di toilet pun dibersihkan. Betulkah tidak? Nah saudara, kenapa saya angkat cerita ini? Untuk mengingatkan kita bahwa di tahun ini, tahun apa? Persiapan. Bagaimana hidup kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Berarti apa kita santai-santai?
Apa kita ya yang penting mengalir sampai hanyut. Saudaraku, kami mengingatkan ini supaya apa? Benar-benar di tahun ini kita mempersiapkan hidup kita. Untuk apa? Untuk hidup tentang Tuhan. Untuk hidup mengalami Tuhan. Amin. Saudaraku, berkorban memang tidak enak. Berkorban itu pasti luka. Adakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pernah melihat orang laka lantas ya, kecelakaan lintas. Tiba-tiba dia bangun dengan tangan yang patah. Asik sapu tangan patah. Ada? Kalau ada hari ini kita doain. Enggak ada. Pasti rasa sakit. Nah saudara, demikian kita persiapkan hidup kita. Makanya selama tahun ini, awal bulan sampai di tahun ini, kita berbicara tentang apa? Mengampuni, merendahkan hati. Apalagi? Berdamai dengan sesama. Pertanyaannya, sudahkah kita mempraktikkan itu? Ada yang sudah. Ada yang mungkin bilang begini, saya sudah mengampuni tapi ketemu muka pun belum bisa Pak Pendeta. Karena terlalu unya panjang, kecewa. Berarti ini perlu dibereskan. Perlu apa? Diselesaikan. Supaya ketika Tuhan datang berkata, hai anakku, marilah bersama-sama dengan aku. Saudaraku, ini hal yang tidak mudah. Mempersiapkan segala sesuatu itu perlu berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam bulan ini, ya kita berbicara tentang apa? Hidup tanpa pamrih. Ini salah satu persiapan hidup kita untuk apa? Memberi, memberkati, menjadi berkat. 1 Yohanes 3:16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, katakan wajib, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, mari kita perhatikan sama-sama firman Tuhan ini. Alkitab berkata, demikian kita ketahui kasih Kristus. Saudara, kata kasih di sana adalah karakter Kristus. Dan jika kita berbicara mengenal kehidupan dan karakter Kristus di dalam ayat yang kita baca, bahkan dalam Alkitab banyak akan ditemui tentang karakter Kristus. Karena itu saudara, jika kita melihat konteks 1 Yohanes 3:16, kasih Kristus itu apa? Menyerahkan nyawanya. Pertanyaan saya, adakah Bapak Ibu hari ini yang pernah menyerahkan nyawanya buat saudaranya? Ada? Belum ada kan? Saya pun masih pikir-pikir. Tapi yang kita mau lihat di sini, ya, bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus berkorban karena kasihnya. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kalau kita perhatikan baik-baik, kasih Kristus yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya. Kata kalimat menyerahkan nyawanya dalam aplikasi kita sehari-hari, semua orang tidak bisa melakukan hal yang demikian, menyerahkan nyawanya. Tetapi ya, yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu apa? Kita pun disebut berkorban, tapi berkorban bukan sampai menyerahkan nyawa. Kita masih standarnya jauh daripada Tuhan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Melayani. Katakan melayani. Makanya kenapa tadi saya angkat tadi komsel, bukan berarti mau ngajak komsel, tapi itu harus komsel, yang belum komsel. Waktu kita melakukan itu,
Kira-kira itu sesuatu pengorbanan yang kita bisa kerjakan melayani tamu-tamu kita. Yang pertama mempersiapkan tempat, mempersiapkan makan, semuanya diberesin. Betul? Semua diberesin. Kita masih pada tingkat melayani. Kan itu saudaraku, menyerahkan nyawa di sini, Yesus sudah lakukan itu. Tapi saudara dan saya belum melakukan itu. Kita masih jauh. Bahkan kata berkorban di sini memberi hidup. Melayani tanpa imbalan. Atau melayani dengan hati yang tulus. Pernah enggak Bapak Ibu waktu didatangi Komsel, perbaiki rumah, pernah mengeluh enggak? Pernah? Kalau tidak pernah itu kudus sekali dia itu. Pasti kan timbul kan? Dan, tampur rumah dibaik Komsel lagi. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, di mana tabut Allah ada di sana, ada berkat Tuhan tercurah di sana. Jadi saudara, kalau tempat kita dipakai untuk Komsel ibadah, bersyukur. Coba tanya kiri kananmu, kok Komsel kah belum? Yang belum Komsel pasti dilihat ke atas. Apa di atas plafon kok? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam Alkitab kisah kehidupan Yesus Kristus bukan hanya berkorban mati bagi semua orang. Tapi sebelumnya Yesus juga hidup melayani. Ya, Yesus melayani. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di minggu ini kita akan berbicara tentang apa? Serving others in love. Melayani dalam kasih. Ya, kita buka Galatia 5 ayat 13. Oke, saudara bisa buka dan saudara bisa lihat di layar juga. Alkitab berkata gini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Katakan merdeka. Tetapi janganlah kau mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sama-sama baca. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kata kasih di sana seperti karakter Kristus. Berarti waktu kita melayani seperti Yesus melayani. Katakan amin. Saudaraku, melayani dalam kasih berarti apa? Melakukan tindakan pelayanan atau bantuan kepada orang lain dengan dasar kasih yang tulus tanpa pamrih. Tindakan ini mencerminkan cinta kasih yang mendorong kita untuk apa? Untuk membantu, mendukung, dan memperhatikan orang lain. Yesus ketika melayani, dia memperhatikan semua orang. Saudaraku, melayani dalam kasih adalah prinsip yang penting yang diajarkan dalam Alkitab dan diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan manusia. Melalui pelayanan dalam kasih, kita tidak hanya mengikuti ajaran Yesus, tapi apa? Mari kita mulai mengalami transformasi pribadi. Saudara, waktu saudara terus melayani, saudara akan melihat bahwa wow, semakin hari semakin berubah. Yang dulunya, pelayanan itu apa? Tapi setelah sewaktu berjalan, saudara akan melihat ketika saudara terus memberikan hidup melayani, saudara akan melihat perubahan-perubahan yang luar biasa. Dulunya saudara tidak suka ketemu orang, tapi ketika saudara melayani, lama-lama apa? Bisa sharing tentang kehidupan kepada orang lain. Kenapa? Hidupmu pertama dirubah. Kemudian kita bisa sharing kepada orang lain. Kita tidak akan sharing kebaikan Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Karena saudara, waktu kita melayani, mengalami transformasi pribadi, mempererat hubungan dengan komunitas yang lain. Dalam keluarga, dalam Komsel, dalam pekerjaan kita. Tujuannya apa? Membawa kemuliaan untuk Tuhan.
Amin. Kan itu saudaraku yang di Kristus Yesus, waktu kita melayani dengan kasih, ya, dalam Matius 20 ayat 28 berkata gini, Anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, kalau kasih Kristus itu kita praktekkan dalam kehidupan kita, kita akan tidak memandang siapa yang perlu kita layani. Tapi semua orang kita bisa jumpai dan kita mengatakan kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan kita. Yesus melayani bukan karena kewajiban, melainkan karena kasih yang besar. Kasih Kristus mendorong kita untuk apa? Melayani, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari pengakuan, tetapi apa? Sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi saudara, waktu kita bisa melayani, itu salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saudara, mengapa sebagai orang percaya kita harus melayani dalam kasih? Nah, orang percaya melayani dalam kasih karena menghargai kasih karunia Allah. Katakan menghargai kasih karunia Allah. Saudara, ketika saudara tiba-tiba dapat hadiah dari seseorang, dan hadiah itu tidak pernah dipikirkan dalam pikiran kita. Kira-kira waktu kita menerima hadiah itu, apa yang kita lakukan buat orang itu? Pasti rasa penghargaan hormat kita sama orang itu beda dengan yang tidak kasih kita hadiah. Betul tidak? Hadiah itu sangat berarti bagi kita. Dan pasti, wow Pak Ibu terima kasih buat berkatnya. Sudah lama saya berdoa dan Tuhan menjawab lewat Bapak dan Ibu. Penghargaan, menghargai. Jadi untuk saudara kita bisa melayani Tuhan, itulah anugerah. Kita menghargai kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1 berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudaraku, kasih karunia Allah bagi kita sangat besar untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menyelamatkan semua orang. Yesus atau Bapa rela mengutus anak yang tunggal turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mati, berkorban. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku, dia telah meninggalkan tahta kemuliaannya. Untuk cuma satu tujuan, menyelamatkan saudara dan saya. Makanya hargai kasih karunia Allah. Amin. Kita hidup hari ini itu karena anugerah. Makanya untuk kita ibadah yang sungguh-sungguh. Amin. Waktu baca Alkitab, baca sungguh-sungguh. Datang menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, kita hidup karena anugerah. Makanya waktu kita diminta untuk melayani, dengan senang hati, Pak saya mau layani Tuhan. Saudara, bukan pelayan dalam gereja saja yang bisa kita lakukan. Di luar pun kita bisa kerjakan. Saudara di kantor, saudara di rumah. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh melayani di rumah Tuhan, pelayanan itu akan dibawa ke rumah keluarga kita. Seperti waktu kita layani Tuhan. Kita akan menghargai suami kita akan menghargai istri kita akan menghargai anak-anak kita, siapapun orang dalam rumah kita. Karena kenapa? Di rumah Tuhan pun kita menghargai orang yang hadir. Kita percaya bahwa di rumah pun kita menghargai. Kenapa? Mereka pun ciptaan Tuhan. Saudaraku, Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa berdasarkan kekayaan
kasih karunia-Nya. Wow, luar biasa Allah kita. Oleh karena itu saudaraku, orang yang menghargai kasih karunia Allah akan melayani dalam kasih sehingga apa? Menjadi terang. Katakan menjadi terang. Ya, menjadi terang dimanapun dia berada. Jadi pelayanan dilakukan didasari oleh apa? Kasih Kristus. Orang yang menghargai kasih karunia, jika melayani tidak melakukan pelayanan yang penuh dengan tuntutan. Saya melayani dibayar berapa? Waktuku habis. Kasihan dulu. Saudara, sekali lagi saya ingatkan. Waktu kita bisa melayani Tuhan lewat kehidupan kita, itu anugerah. Jadi jangan nuntut apa-apa. Sekarang kalau Tuhan tuntut, oke kamu tuntut pelayanan. Sekarang saya tuntut, bayar dari awal sampai akhir hari ini. Nafas yang saya kasih. Kira-kira kita bisa bayar? Bisa? Kita nggak bisa bayar. Makanya waktu ada kesempatan untuk melayani, kita perlu bersyukur. Yes Tuhan, aku melayani Tuhan. Saya senang sekali bisa melayani Raja atas segala Raja. Satu ketika salah satu pemuda ditelepon dari Gedung Putih. Namanya Amos. Saudara Amos, kami menghubungi saudara karena diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pasti gerakan kita apa? Masa? Beda. Apa? 01 RI? Benarkah tidak? Ya, benar Pak. Kami akan jemput dengan pesawat pribadi. Kira-kira tambah apa? Yukah? Besok pagi kami akan berangkat dari Jakarta, turun di Sentani. Pada pukul 9.00. Bapak sudah ada dan akan dijemput dari rumah, akan ke bandara. Kira-kira apa yang kita lakukan? Baju, taksi. Buka lemari. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Bingung kan? Apa ya? Dijemput dengan apa? Mobil anti peluru. Kira-kira duduk kita bagaimana? Duduk santai. Pasti duduknya. Pasti keringat jatuh tuh. AC dingin tapi keringat jatuh. Waktu dijemput dengan apa? Pesawat pribadi kepresidenan. Karpet merah dibuka. Seret. Wih. Kira-kira langkahnya bagaimana? Begitu? Pasti tidak langkahnya gitu. Pak cepat-cepat sedikit. Waktu naik pesawat. Duduk di kursi yang paling VIP. Itu tambah gugup tuh. Sampai di Jakarta. Disambut dengan apa? Mobil yang anti peluru juga. Dijemput. Pasti dalam pikiran dan hati. Saya salah apa? Kenapa saya dipanggil? Tapi ada oke. Wah apa ya? Kira-kira apa? Sampai di Gedung Putih. Ketemu langsung dengan 01 RI. Silakan duduk. Saudara Amos. Itu pas duduknya di mana? Di sana Pak. Duduk yang paling mantap. Duduk. Pak terima kasih sudah datang di Jakarta. Kenapa kami panggil Bapak? Hanya jaga kebun saya. Saudara, jaga kebun saja dijemput pakai mobil. Saudara, sangat mewah. Mungkin cerita ini kita merasa, kok bisa ya, saudara?
Ini perlu coba kita perhatikan dalam diri kita. Ketika kita dilayani, pasti hati kita akan bangga. Dan saudara, waktu kita saya disuruh jadi tukang kebun, 1 bulan gajinya 50 juta. Kira-kira saya mau? Kira-kira saudara mau? Jangan muka-muka. Saudara mau 50 juta? 1 bulan loh. Saya mau. Kenapa? 50 juta men. Duit itu bukan daun, duit. Saudara, ini saja apalagi yang kita layani raja dan sela raja. Masa kita main-main? Masa kita biasa-biasa? Satu Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudaraku, kehidupan Rasul Paulus menjadi contoh menghargai kasih karunia Allah. Yang dimana dalam 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai kita. Jadi saudara, waktu kita melayani mungkin lelah, mungkin capek. Tapi ingat, anugerah Tuhan yang menyertai kita. Kasih karunia Tuhan yang memberkati hidup kita. Amin. Jadi waktu kita mengambil satu tanggung jawab, kita melayani dengan kasih. Saya mau tanya, jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Yang pernah jadi asyir, yang bukan sekarang, yang pernah dulu jadi asyir. Kalau tidak angkat, saya tunjuk kalau tidak angkat tangan. Yang pernah dulu. Waktu kita masih di sini, terus pindah ke Matahari, ke mall. Saya tunjuk loh, yakin. Yang dulu, untung saya tidak tunjuk ibu. Siapa lagi? Berarti ibu harus kembali pada pelayanan. Bapak, siap. Yang rindu melayani Tuhan. Tuh kan. Kalau gitu saya aminkan khotbah ini saja. Oh iya, ngapain khotbah kalau saudara siap melayani Tuhan? Oke. Mungkin saudara kayak, Pak Pendeta jangan di gereja kah? Saudara, sekali lagi, kalau saudara melayani di gereja, rumah Tuhan, saudara akan bawa spirit itu ke rumah tangga saudara. Yang dulu pernah jadi praise and worship, dulu. Kalau Ibu Jen jadi sekolah minggu, guru sekolah minggu dia. Daripada saya tunjuk nih. Dulu. Gak ada. Saya tunjuk kamu ya. Guru sekolah minggu dulu. Ada Rendra dulu sekolah minggu, tapi sudah berubah. Jadi apa? Guru musik. Gak ada juga guru sekolah minggu. Yang dari guru palsu. Saudaraku, waktu kita melayani Tuhan, Paulus berkata, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, waktu kita melayani Tuhan dengan kasih, baik di gereja, di kantor kita, dimanapun kita melayani dengan kasih,
Kasih karunia Allah menyertai kita. Makanya kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, Efesus 5 ayat 22 sampai 8. Hai istri-istri angkat tangan. Yang belum kawin jangan angkat ya, belum nikah jangan. Yang istri angkat tangan. Yang jadi istri. Yang tidak tahu bahasa Indonesia. Coba, yang istri angkat tangan. Nah, jangan begini, berarti apa itu? Takut jadi istri. Coba angkat, yang istri. Oke, baca yang di atas sana. 2, 3. Dua puluh empat. Stop, si istri saja. Yang suami angkat tangan, saya pun jadi suami. Kok ada suami? Maksudnya apa ini? Ada 2. Yang suami coba. Angkat tangan. Oke. Baca itu. 25. Dua 26. Dia takut baca itu. Oke. Saya akan jelaskan pelan-pelan sini. Di sana ada kata melayani. Hai istri, tunduklah. Bisa lanjut slide-nya? Lanjut aja, lanjut. Lanjut ya slide-nya, lanjut terus. Terus lagi, terus. Nanti baru saya suruh balik. Oke. Kata tunduklah di sana, kata berkorban. Kata tunduk di sana berkorban, artinya berkorban itu kasihi mengasihi suami, hormat kepada suami, hargailah suamimu. Ketika dia pulang dari kantor, baju taruh sana. Yo, sandal taruh situ. Tapi ketika dia pulang, halo sayang, apa kabar hari ini? Capek ya? Sini, sepatunya aku bukain. Yang tertawa pengalaman, asadap. Dikasih sepatunya, buka sendiri tuh. Mau kopi atau teh? Atau susu? Supaya tenaga kuat kembali. Saudara, mungkin itu hal yang sepele. Tapi waktu kita melakukan itu sebagai seorang istri, suami kita akan betah di rumah. Dia akan berkata, sayang sini dulu sini, kita cerita. Karena apa? Disambut dengan apa? Cinta kasih. Yang istri-istri bilang apa? Aku praktekkan nanti.
Saudaraku, kata tunduk di sana berkorban. Sekali lagi berkorban sakit enggak? Bukan suami datang gini. Salah. Tunduk. Bukan. Buka pintu. Shalom. Shalom, shalom apa? Di sini tidak mempraktekkan ya. Itu di kutub utara katanya. Dikatakan seperti kepada Tuhan. Pelayanan istri kepada suami yang paling istimewa. Kira-kira istri apa? Suami apa? Itu tadi. Disambut dengan cinta kasih. Nanti istri bilang begini, dengar aja Pak Pendeta bilang, nanti ada suami juga. Dengar dia baik-baik itu. Suami kok dengar baik-baik. Oke, kita ke suami. Suami dikatakan apa? Kasihlah. Ayo. Hai suami-suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami, sudah menyerahkan diri buat istri? Sudah? Apa? Habis gajian begitu? Baru serahkan diri? Sayang, uang. Kata kasih seperti Kristus itu pun berkorban. Kata berkorban di sana menjadi teladan. Jadi kalau suami tidak pernah berdoa, suami tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kita jadi teladan? Bagaimana kau mengasihi istrimu sedangkan dirimu sendiri kau tidak kasihi? Apalagi Tuhan. Pelayanan suami istri kepada suami yang paling istimewa. Kira-kira istri apa? Para istri kira-kira pelayanan istimewa apa? Saya tahu karena saya punya pengalaman. Oh jujur-jujur aja. Mendengarkan dia bicara. Ya kan? Ya. Suami-suami pelayanan yang paling istimewa. Dengarkan istrimu bicara. Mungkin hanya tomat 1 biji. Tapi akan pergi ke pasar, ke toko. Dan segala macam akan pergi. Padahal cuma bicara tomat. Baru endingnya. Ya sayang tomatnya busuk. Astaga. Betul kah tidak Ibu Jen? Iya. Saudara. Pelayanan suami yang paling istimewa buat istrimu. Duduk dan mendengarkan dia bercerita. Karena itulah dibilang apa? 5.000 kata harus keluar hari itu. A, B, C, D, sampai Z. Oke. Suami-suami. Bentuk kasih kita kepada mereka. Sang istri kepada suami. Hargai suamimu. Jangan di tempat umum, suami jelek. Bagaimana sih? Waktu dia buat kesalahan, nanti pulang ke rumah baru bicara. Jangan di situ tempat umum. Kamu, oh dicubit lagi. Ini bukan pengalaman. Ini tetangga punya pengalaman. Ini bukan pengalaman, tetangga punya. Nah, yang berikut anak-anak. Yang merasa anak. Yang tidak jadi anak. Coba yang anak-anak. Baca Efesus 6 ayat 1 sampai 8. Yang anak-anak ya. Yang belum berkeluarga. Masih bujang lokal. Silakan. Sudah, itu saja. Sampai situ aja, anak-anak.
Alkitab bilang, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di mana? Di mana? Berarti kata Tuhan di sana, Tuhan ada di mana? Tuhan ada di mana-mana. Jadi waktu kamu menghormati orang tuamu, bukan depan mata, Papa saya hormati, selamat pagi. Waktu kamu pergi, entah sekolah, pergi di tempat dimanapun, salah satu memberitahukan, Pak, saya dengan teman saya, itu salah satu menghargai. Jangan ditelepon, krik-krik, pacel lagi, pacel lagi, pacel lagi. Yang anak-anak katakan amin. Buktikan ya. Kasih informasi, salah satu menghargai orang tua kita. Yang berikut menghargai orang tua. Ketika pulang ke rumah, lihatlah itu rumah. Oh masih kotor. Wah, boleh nggak saya bantu nyapu? Oh silakan. Jangan pulang lepas baju seragam. Lepas gantung kiri kanan tahambur kemana-mana. Mama, baju. Astaga, ini manusia manusia kah atau bukan ya? Yang anak-anak bilang begini, itu bukan saya. Belum ketahuan maksudnya. Saudaraku, bentuk hormat kita kepada siapapun mulai dari apa? Keluarga kita. Yang kedua, waktuku tinggal 1 menit. Pak boleh bisa? Boleh? Oke. Hanya 1 poin saja. Yang kedua, mengapa orang percaya harus melayani dengan kasih? Dalam kasih karena apa? Hidup merdeka dalam Kristus. Katakan merdeka. Keren ya. 1 Petrus 3:16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk apa? Menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi apa? Hiduplah sebagai hamba Allah. Kata hamba di sana adalah doulos. Kata doulos di sana apa? Melayani. Doulos itu keset. Bahasa Indonesianya welcome. Melayani sebagai hamba. Jadi saudara, waktu kita dikatakan, hei kamu orang merdeka, makanya waktu kita melayani dengan apa? Seperti, bukan seperti, tapi saya dibebaskan karena saya melayani dengan bergairah. Amin. Karena saya ditebus oleh darah yang mahal. Kita baru lewati peringatan kematian dan kebangkitan Kristus. Apakah itu sudah menjadi rema bagi kita sampai hari ini? Kalau bukan Kristus yang mati buat kita, kita mungkin masih dalam apa? Kutuk. Kita masih terbelenggu dengan dosa. Tapi ketika kita disebut dengan orang merdeka, kita bebas melayani kapanpun, dimanapun. Amin. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela. Ya. Jangan seperti pace-pace itu. Punya puisi. Gunung akan kudaki. Lembah akan kulewati. Sungai-sungai ku jebrangi. Tapi kalau hujan ku naik ojek saja. Tidak begitu. Badai apapun ketika kita punya pelayanan akan terobos. Dulu waktu masih pelayanan di Sentani. Kami dengan istri. Saya dengan istri, dengan anak-anak. Dulu masih namanya Israel, 1 orang itu. Sekarang sudah 3. Orang bilang mau tambah? Enggak. Israel, kami bertiga naik motor namanya Honda Astra. Masih ingat Honda Astra? Waktu naik 3 orang sampai ke Sentani, kerang. Tiba motor bilang gini, saya capek. Saudara, itu pun hujan. Istri saya paling mantap. Dari malam susah apa? Baju ganti. Israel masih tidur. Bayi masih tidur. Tapi diangkat. Sat. Jalan. Sampai di gereja berapa?
lap-lap muka. I love you sayang. Oh ya, badai apapun hujan, kita terobos. Karena apa? Aku segenap hati melayani Tuhan. Amin. Jadi waktu kita dikatakan orang merdeka, yuk layani Tuhan dengan kasih. Layani suamimu dengan kasih. Layani anakmu dengan kasih. Layani istrimu dengan kasih. Layani setiap orang di sekitar kamu dengan kasih. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan kita jadi sombong. Pelayanan apa tuh? Pelayanan apa? Disuruh asyir. Pak pendeta saya sibuk. Kok sibuk apa? Sibuk TikTok. Ancang. Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, waktu kita melayani orang lain, melayani Tuhan dengan kegiatan apapun, saudara, kita menjadi terang di sana. Amin. Makanya hidup merdeka dalam Kristus menjadikan kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kiri kananmu, ternyata kamu pewaris kerajaan Allah ya. Saudaraku, mari. 1 Petrus 4:10 berkata, layanilah seorang akan lain sesuai dengan apa? Karunia yang ada telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, layanilah Tuhan, ya. Layani siapapun supaya orang itu kenal Tuhan. Paulus mengingatkan kita, ya, di dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Amin. Yes. Karena itu saudara, mari. Saya akan tutup khotbah saya. Saya minta tolong lampu dimatikan semua. Ada yang pegang listrik kah? Semua. Saudara bisa perhatikan lilin ini. Ini jadi perenungan buat kita. Ada lilin yang besar, ada lilin yang kecil. Waktu pelayanan kita yang kecil menjadi berkat juga, menjadi terang. Tapi kita perlu kapasitas yang besar. Supaya apa? Ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan apa? Kapasitas daripada Tuhan. Saya pakai ilustrasi ini. Lilin adalah saudara dan saya. Ketika dia menyala, dia akan menerangi semua orang. Bahkan mata orang pun tertuju kepada terang itu. Saudaraku, kelihatan sederhana mungkin hidup kita. Tapi waktu kita jadi terang, kita melayani. Dia berkorban, saudara.
dia akan lama-lama jadi panas, akan meleleh dan akan habis. Tapi ketika dia mau menjadi terang, orang lain bisa melihat terang itu. Itulah saudara dan saya. Tundukkan kepala saudara dan renungkan, apakah saya sudah jadi terang atau belum? Apakah saya melayani sudah menjadi dampak atau belum? Lilin tidak banyak bicara, tapi dia menjadi dampak di sekitarnya. Mungkin kita tidak banyak bicara, tapi perbuatan kita bisa jadi dampak dimanapun kita berada. Kenapa? Kita melayani dengan kasih yang kita alami daripada Tuhan. Makasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu. Kau berikan hidup-Mu menebus hidupku. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu. Kau berikan hidup-Mu menebus hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ku sembah sujud di hadapan-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ku sembah sujud di hadapan-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Katakan bersama, semua karena kasih-Mu. Semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu. Kau berikan hidup-Mu menebus hidup. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ku sembah sujud di hadapan-Mu, Yesus, Kaulah segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ku sembah
Ketika saya duduk membuat renungan ini, selang Tuhan, saya mau nyanyi lagu, tapi lagu apa Tuhan? Tuhan kasih ingat lagu saya kembali. Saya tulis 2025 di bulan Februari. Lagu ini saya nyanyikan. Saya nyanyi sendiri dan saya bilang, Tuhan terima kasih oleh pengorbananmu Tuhan. Aku bersyukur aku bisa melayani Tuhan. Karena itu mari saudara, apa yang kita kerjakan biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Serta sujud di hadapan-Mu, Yesus Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, buat firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam kehidupan kita. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman. Biarlah Engkau mengajarkan kami untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Kami melayani Engkau bukan karena persetujuan seseorang dalam kehidupan kami bahwa kami perlu melayani Engkau. Tetapi karena kami melayani Engkau karena Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pelayanan kami, firman Tuhan yang sudah disampaikan, menjadi kemuliaan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Menjadi pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan bertumbuh, berbuah, berkali lipat di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Tuhan. Istri, anak-anak pun diberkati Tuhan. Berkati hamba-Mu biar dipakai luar biasa dimanapun hamba-Mu berada. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan ini Tuhan menjadi tanah rohani bagi setiap orang. Bagi banyak orang dimanapun mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biarlah firman yang sudah disampaikan menjadi pedoman hidup bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebenaran firman. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum terlayani dengan pembagian amplop? Kalau belum ada, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Sebab akan dilayani oleh aser-aser yang luar biasa yang sudah siap sedia. Adakah yang belum terlayani? Sepertinya semuanya sudah siap. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Apa yang kami memberi, biarlah kami beri dengan sukacita, dengan tulus hati untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan menjadi pekabaran Injil-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, biarlah kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai setiap untuk berteduh, semua lidah berkati.
Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi? Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Ada? Oh ada, puji Tuhan. Selamat datang buat Bapak. Kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk tetap bergabung bersama kami di dalam gereja kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum berkomsel, kami mengajak untuk tetap berkomsel bersama kami di tempat ini. Kalau Bapak dan Ibu merasa komsel terlalu jauh, boleh membuka pintu rumahnya untuk kami berkomsel. Haleluya. Jangan ragu-ragu, sebab kami bukan mencari sesuap makanan tetapi memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Selamat datang buat Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati selalu. Dan kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Ibadah Minggu GBI Rock Jayapura dilaksanakan di dua tempat, di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadah dimulai jam 9 pagi. Ibadah anak Rocky dilaksanakan di dua wilayah, Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop, dan di Rock Center Sentani di Jalan Raya Hawai Sentani. Ibadahnya juga dimulai jam 9 pagi. Ibadah Rogen dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di Rock Center Entrop, Jalan Bahtera Kelapa 2 Entrop. Ikuti ibadah gabungan Rockman Rock Woman hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Rock Center Entrop jam 10 pagi. Tema kali ini, cekcok untuk cocok, dengan pembicara Pastor Stephen dan Novi Halim. Ikuti Kongko Bareng Royal besok hari Senin tanggal 12 Mei 2025 di Saan JH Cafe Waena Jayapura mulai jam 6 sore. Sudahkah Anda berkomunitas? Kami mengundang Anda untuk bersama-sama tertanam dalam komunitas kerajaan. Untuk informasi lengkap bisa didapatkan di booth Komsel atau bisa juga menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Persembahan juga bisa dilakukan melalui scan kris yang tertera dengan menggunakan semua aplikasi dan bisa juga ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Rock Jayapura memiliki beberapa media sosial seperti yang tertera. Untuk informasi lebih lengkap seputar kegiatan gereja, Anda bisa menghubungi hotline kami di nomor WhatsApp yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, itu dia tadi pengumuman sepekan kita. Dan saya mau mempertegas buat Bapak Ibu Saudara bahwa kita ada 2 kali ibadah, ada di Entrop jam 9 pagi dan di Sentani jam 9 pagi. Semuanya dengan ibadah yang sama pada pagi hari. Dan buat Bapak Ibu yang tidak ada halangan boleh beribadah di Entrop ataupun di Sentani. Dan ada juga ibadah Rogen setiap hari Sabtu jam 5 sore. Buat anak-anak muda, daripada pi jalan-jalan lebih baik datang beribadah bersama anak-anak muda yang lain. Kongko-kongko di gereja daripada kongko di tempat lain. Dan kita akan ada ibadah gabungan Rockman dan Rockwoman. Buat Bapak Ibu Saudara yang mau hadir, kami persilakan hadir. Datang dengan pasangan juga bisa. Yang tidak ada pasangan, jangan bawa pasangan yang lain tetapi bawa pasangan Anda. Demikian pun dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, datang bawa pasangan, jangan pasangan tetangga. Jadi itu untuk kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ada pembicaranya yang sudah tadi, ada Bapak Pendeta Stephen Halim dan Ibu Novi Halim. Dan dengan tema cekcok untuk cocok. Keren sekali. Jadi jangan cekcok di rumah baru datang mau cocok di sini. Jangan ya. Harus sampai sini pun sudah cocok-cocok. Itu dia pengumuman kita pada pagi hari ini. Buat yang tadi Rockman tadi, buat Bapak Ibu yang mau membawa makanan pun kami persilakan. Siapa saja boleh menyumbang
membawa makanan berat. Makanan berat bukan batu, berarti makanan yang bisa dimakan. Yang mau bawa nasi, yang mau bawa sayur, yang mau bawa lain sebagainya. Dan yang paling terakhir di belakang sana ada booth komsel. Buat Bapak Ibu yang belum pernah komsel, silakan datang ke komsel. Di komsel lah kita bertumbuh, di komsel lah kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau begini saya tidak bisa mengenal begitu banyak orang, tetapi saya bisa mengenal ketika kita ada dalam komsel. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir perlu tertanam di dalam komsel. Hambanya tadi sudah menyampaikan bahwa di dalam komsel ada pengorbanan untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Ada amin? Saudara masih tetap semangat? Luar biasa. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri dan hambanya akan memberkati kita semua. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, ada satu penyampaian yang kami sampaikan buat Bapak Ibu. Nanti tanggal 29 Mei 2025 kita ibadah gabungan di tempat ini, itu ibadah kenaikan. Jadi kami mengundang untuk Bapak Ibu untuk kita bersama-sama ibadah di tanggal 29 nanti jam 9 pagi di tempat ini, ya. Jadi kita ibadah gabungan dari Sentani dengan Jayapura di tempat ini. Baik, mari kita bersyukur, kita mengucap syukur kepada Tuhan buat ibadah kita pagi hari ini. Bapa, terima kasih kami ucap syukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Kau berkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, lewat pujian kami, lewat persembahan kami, bahkan setiap firman yang kami dengar Tuhan, biarlah kami pulang ke rumah tangga kami, dalam setiap pekerjaan kami membawa firman-Mu, kami membawa hidup kami Tuhan, karena Tuhan berkati kami bisa melayani siapapun dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kota kami, buat bangsa kami, buat
pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berkatakan buat kota kami diberkati, bangsa kami diberkati, pemerintahan kami diberkati Tuhan. Mulai dari pusat sampai kepada daerah Tuhan. Kami berdoa biarlah semua di dalam kasih karunia Tuhan, dalam roh takut akan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kehadiran dalam kehidupan kami. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan hari ini, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati juga Tuhan orang-orang yang kami kasih. Kalau ada yang sakit hari ini Tuhan, siapapun yang kami kasih Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang buntu jalannya ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, bersama Yesus kami akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapa, dan bersyukur sekali lagi Tuhan untuk ibadah kami di hari ini. Ketika Tuhan berkati kami ke tempat ini, kami pun percaya kami akan pulang diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih anugerah damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai dan menuntun kita mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang sudah diberkati bersama-sama. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.